Bab 1879. Dengan segera, Dewi pun selesai berdandan. Ia mengenakan pakaian formal dengan rok putih yang memiliki model bagian depan lebih pendek, sementara bagian belakangnya lebih panjang. Rambutnya sedikit terangkat, dan riasan yang segar dan anggun menghiasi wajahnya, membuatnya terlihat seperti seorang peri yang imut. Beberapa penata rias itu pun memuji Dewi, mengatakan kalau Dewi begitu cantik mempesona. Dewi juga melihat bayangan dirinya di cermin, merasa tidak familiar. Sebelumnya ia juga terkadang merias wajahnya, mengenakan rok serta wig untuk menyamar. Namun, ia belum pernah melihat semenawan ini. Jelas-jelas ini hanyalah riasan sederhana. Ia hanya sedikit merapikan rambutnya, namun gayanya terlihat berbeda. Gadis pembohong yang berkeliaran di hutan itu tiba-tiba berubah menjadi seorang peri yang begitu anggun dan menawan. Cantiknya tidak terkira, cantik sekali. Benar-benar sangat cantik. Sekelompok penata rias dan para pelayan wanita sungguh-sungguh memujinya. Lihatlah, betapa cantiknya Nona berdandan seperti ini. Nora juga merasa begitu gembira melihat Dewi. Tuan pasti akan sangat senang melihatnya. Tidak peduli ia senang atau tidak. Yang penting itu aku senang atau tidak. Dewi menatap sepatu hak setinggi 10 cm yang dipakainya. Ia berdiri dengan gemetar. Sekarang aku benar-benar tidak senang memakai sepatu ini. Aku bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Apalagi untuk dibawa berjalan. Kami sudah menyiapkan banyak sepatu untukmu. Semuanya cocok dikenakan bersama dengan rok ini. Nona bisa memilih sepatu apapun yang Nona mau. Penata rias pun segera membawa sepatu lain dan meletakkannya di hadapan Dewi. Dewi melihat ke bawah dan langsung bertanya. Kenapa semuanya tinggi sekali? Ada beberapa pasang yang berukuran 8 cm. Penata rias itu segera membawakan sepatu hak tinggi berukuran 8 cm kepada Dewi. Aku tidak bisa memakai sepatu ini. Dewi langsung berterus terang. Ini, para penata rias pun ragu-ragu untuk menjawabnya. Tidak berani berkata apapun. Nora hanya dapat menjelaskan. Nona Wiwi, orang-orang di negara Emron semuanya berperawakan tinggi. Sedangkan Nona bertubuh mungil dan menawan. Kalau Nona tidak memakai sepatu hak tinggi, Nona akan terlihat seperti anak kecil. Kalau aku memakai sepatu hak tinggi, aku tidak akan bisa melangkah. Dewi langsung melepaskan sepatu hak tinggi di kakinya, lalu segera menghempaskan tubuhnya di atas sofa. Carilah sepasang sepatu tanpa hak, atau beritahu Lorenzo aku tidak akan pergi. Ini, para penata rias pun menatap bibi Nora. Nora menghela nafasnya. Ikuti perintah Nona saja. Baiklah, beberapa penata rias pun segera mencari sepatu tanpa hak, bahkan mengatur seseorang untuk mengantarkannya dari perusahaan. Mereka sama sekali tidak menyiapkan sepatu tanpa hak. Bagaimanapun, semua orang pasti mengenakan sepatu hak tinggi yang cantik pada acara perjamuan makan seperti ini. Belum pernah ada yang mengenakan sepatu tanpa hak sebelumnya. Bertemu Dewi pada hari ini dapat dikatakan sebagai suatu keajaiban. Untungnya sekarang masih pagi, sehingga waktunya masih cukup. Meski tadi membutuhkan waktu lebih dari sejam untuk menemukan sepatu tanpa hak tersebut. Para penata rambut membutuhkan lusinan pasang sepatu, dan segera mengeluarkannya dari kotak dan meletakkannya di depan Dewi untuk dicoba. Dewi dengan cepat memilih sepasang sepatu putih kecil. Ia juga meminta memperlihatkan kaus kaki. Setelah memakainya, rasanya jauh lebih nyaman. Pakai yang ini saja. Para penata rambut itu pun termangu-mangu. Mereka merasa sepatu ini sudah ketinggalan zaman. Ketika mereka hendak membujuknya, Dewi sudah memakai sepatunya dan pergi keluar. Apa mobilnya sudah siap? Ayo, cepat berangkat. Semakin cepat selesai, kita bisa segera pulang dan tidur lebih awal. Nona Wiwi, mantel. Nora mengambil sebuah mantel dan berlari mengejarnya, lalu mengenakan mantel itu pada Dewi. Jeff dan rombongannya telah menyiapkan mobil dan menunggunya di bawah. Sekelompok pria itu pun tercengang melihat Dewi yang telah berdandan. Dengan hanya sedikit riasan saja, seluruh penampilan berubah. Meskipun tampaknya tidak ada perubahan yang berarti, namun seolah-olah seluruh pembawaannya terlihat sangat berbeda. Silahkan, Nona Wiwi. Jeff membukakan pintu ke arahnya dan mempersilahkan Dewi naik mobil. Dewi pun melangkah masuk ke dalam mobil, lalu duduk bersandar di joknya dan menguap.
Perjalanan kira-kira membutuhkan waktu 40 menit. Nona Wiwi bisa istirahat dulu, kata Jeff sambil tersenyum. Tuan akan berangkat dari perusahaan dan menemui kita di luar. Pesta perjamuan macam apa ini? Dewi bertanya dengan santai. 3 keluarga besar lainnya bersama-sama menyiapkan pesta ulang tahun untuk Tuan, jawab Jeff. Bab 1880. Pesta ulang tahun. Dewi terkejut. Hari ini hari ulang tahun Lorenzo. Benar, Jeff menganggukkan kepalanya. Aneh, bukannya ia merayakan ulang tahun di rumah sendiri, tapi malah orang lain yang menyiapkan untuknya. Dewi terheran-heran. Pemikiran macam apa ini? Ini. Jeff merenung sejenak, lalu berkata, bagaimanapun juga, cepat atau lambat Nona akan bergabung sebagai anggota keluarga Moore. Jadi aku perlu memberitahu Nona tentang 4 keluarga besar terlebih dulu. Baiklah, Dewi tiba-tiba merasa tertarik. Ia benar-benar ingin tahu mengapa ada 3 keluarga besar lainnya yang ikut memegang saham keluarga Moore. Selain itu, mengapa gabungan keempat keluarga besar ini memiliki status yang lebih tinggi daripada keluarga kerajaan? Jeff pun mulai menerangkan, 4 keluarga keturunan asli Emron itu ialah keluarga Moore, Kingsley, Young, dan Henderson. Mereka bersama-sama mendirikan grup Moore 100 tahun yang lalu. Karena 4 keluarga besar itu bersatu, serta kemampuan leluhur keluarga Moore dalam menyusun strategi, grup Moore pun dapat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di negara Emron. Namun, sejak kematian Nyonya Besar Moore, timbul kekacauan internal dalam keluarga Moore. Setelah Tuan Muda mengambil alih, 4 keluarga besar itu mulai terpecah. Keluarga Kingsley, Young, dan Henderson tidak rela berada di bawah pimpinan keluarga Moore. Ketiga keluarga itu selalu ingin mendapatkan lebih banyak saham dan memiliki kedudukan yang setara dengan keluarga Moore. Bahkan, pada akhirnya mereka ingin menggulingkan keluarga Moore dan menjadi penguasa grup Moore untuk seterusnya. Mengungkit masalah ini, Jeff pun terdiam sejenak, lalu dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Pasti ada tujuan lain selain mengadakan pesta ulang tahun malam ini. Tentu saja, mereka tidak akan berani melakukan apapun saat ini, tapi masing-masing dari mereka semua mempunyai niat jahat. Jadi, Nona Wiwi harus berhati-hati. Nona harus selalu dekat dengan Tuan. Jangan pergi sembarangan. Dewi tiba-tiba merasa tidak seharusnya ia ikut pergi. Kalau begitu, kenapa kalian membiarkanku datang? Bagaimana kalau nanti mereka mengincarku sebagai sasaran? Tuan pasti akan melindungimu dengan baik. Jeff tersenyum. Jangan khawatir bahkan jika mereka memiliki niat jahat. Yang mereka incar hanyalah uang. Mereka tidak akan berani memprovokasi Tuan. Jadi tidak akan berani menyentuhmu. Itu belum tentu. Dewi mengerutkan bibirnya. Lorenzo terlalu arogan. Padahal, ada beberapa hal yang tidak dapat diprediksi. Ini, baiklah. Aku sudah paham. Dewi merasa malas untuk melanjutkan. Bagaimanapun juga, ia tidak akan menikah dengan Lorenzo. Tidak apa-apa. Paling-paling ia hanya akan digosipkan sebagai pacarnya dalam beberapa waktu ini. Orang-orang itu mungkin tidak akan bersusah payah untuk mengusiknya. Jeff pun tidak berkata apa-apa lagi. Dewi bersandar di jok mobil dan memejamkan matanya. Ketika ia baru saja tertidur sebentar, tak terasa mobil pun sudah tiba di tempat tujuan. Para petugas membukakan pintu mobil dari luar. Ada 2 pengawal wanita yang hendak membantunya turun. Namun Dewi begitu gesit dan tidak sekalem wanita lainnya, sehingga ia langsung turun dari mobil dengan sendirinya. Cukup ramai juga, matanya menyapu seisi tempat itu. Ada begitu banyak mobil mewah yang diparkir di sekelilingnya. Sekelompok orang yang berpakaian rapi berdiri di tepi jalan, siap untuk menyambut para tamu. Pikiran Dewi masih melayang-layang ketika ia tiba-tiba mendengar suara mobil dari belakangnya. Tak lama kemudian, beberapa mobil mewah berwarna perak datang, dan pengawal pun langsung menyambut mereka. Pintu mobil pun terbuka, sepasang kaki yang ramping turun dari mobil, memperlihatkan sesosok pria tampan seperti dewa yang perlahan-lahan berjalan ke arahnya. Dewi tercengang. Lorenzo yang terbalut dalam setelan putih terlihat seperti pria yang keluar dari sebuah lukisan. Ia terlihat begitu sempurna, hingga membuat orang-orang menahan napas melihatnya. Lihat apa? Lorenzo dengan lembut membelai rambutnya. Tinggi tubuh mereka berbanding jauh.
seolah-olah seperti seorang dewasa yang sedang menggoda anak kecil. Dewi masih mendongak, matanya terpaku menatapnya. Bibir Lorenzo terangkat membentuk senyuman. Ia mengulurkan tangannya meraih Dewi. Dewi tertegun sejenak. Tanpa sadar ia meletakkan tangannya di telapak tangan Lorenzo. Tangannya pun digenggam erat-erat, jari-jari mereka saling bertaut. Seketika itu juga, ada perasaan hangat yang terasa mengalir dari telapak tangannya dan membanjiri hatinya. Jantung Dewi mulai berdegup kencang. Rona merah pun menghiasi wajah kecil cantiknya. Melihat Dewi yang malu dan terlihat begitu polos, jantung Lorenzo tanpa terasa berdegup kencang. Ia menundukkan kepalanya dan mengecup rambut Dewi, lalu menggandeng tangannya dan bersama-sama berjalan menuju aula. Bab 1881. Tuan. Sekelompok orang mengenakan jas dan sepatu kulit datang menyambutnya. Dengan hormat menyapa Lorenzo. Dewi pada awalnya tidak dapat berbicara bahasa Emron. Namun, selama beberapa hari belakangan ini, ia tinggal di kastil dan perlahan-lahan mempelajarinya. Mendengar percakapan sederhana Lorenzo dengan mereka, ia pun menyadari bahwa mereka adalah orang tertinggi dari 3 keluarga besar Kingsley, Young, dan Henderson. Mereka memperlakukan Lorenzo dengan penuh hormat. Hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Namun, pertikaian antar keluarga seperti ini adalah hal yang paling rumit. Dewi tidak memahaminya, dan enggan untuk memikirkannya. Hanya saja, Dewi dapat merasakan tatapan mereka tertuju padanya dari waktu ke waktu, seolah-olah sedang berusaha menyelidiki latar belakangnya. Mereka pun tidak berani banyak bertanya, karena Lorenzo sendiri tidak memperkenalkan Dewi kepada mereka. Rombongan itu pun hanya mengobrol sambil berjalan menuju aula. Aula itu begitu megah. Cahaya berkilauan terpancar dari lampu kristal yang begitu menawan. Alunan musik yang romantis berkumandang memenuhi aula. Para bangsawan berpakaian anggun saling bersulang dan mengobrol. Benar-benar adegan yang begitu spektakuler. Namun, ketika pintu besar berwarna emas itu terbuka dan Lorenzo menggandeng Dewi masuk ke aula, semua orang langsung menoleh dan menundukkan kepala mereka memberikan hormat. Saat itu juga, ada 2 pria berusia parubaya bersama istri dan anak-anaknya datang menghampiri mereka, lalu dengan ramah menyapa Lorenzo. Dewi tidak begitu memahami pembicaraan mereka, namun ia tahu kalau mereka adalah tuan rumah keluarga Young dan Henderson. Meskipun sikap mereka terhadap Lorenzo masih terlihat sedikit angkuh, namun mereka terlihat baik dan ramah, sama seperti senior yang memperhatikan juniornya yang telah tumbuh dewasa. Bahkan aktif menanyakan identitas Dewi. Lorenzo merangkul Dewi, dan langsung memperkenalkan, "Ini tunanganku, Wiwi." Tunangan, baik keluarga Young maupun Henderson sama-sama terkejut. Suasana pun terasa canggung. Namun, seperti sebuah drama, ekspresi mereka dalam seketika langsung berubah drastis. "Hahaha, Presdir Young dan Presdir Henderson masih sibuk memilihkan wanita untukmu. Tak disangka, ternyata kamu sudah memiliki tunangan." Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang santai. Dewi mendongak dan menatap seorang pria yang berperawakan tinggi dan berwajah tampan. Pria itu kira-kira berusia 3 atau 40 tahun. Kedua matanya terlihat cekung, wajahnya simetris. Alis matanya terlihat begitu mengintimidasi. Namun, ada senyuman palsu yang selalu menghiasi wajahnya. Saat itu juga, ia menatap Dewi sambil tersenyum cerah. Dewi tidak merasa terintimidasi olehnya. Ia langsung menatap matanya dan mengangkat alisnya, seolah-olah menantangnya. Lagi pula, ia sudah terbiasa dengan semua jenis binatang buas pemakan manusia, sehingga ia tidak lagi merasa takut dengan manusia. Ia bahkan tidak takut pada Lorenzo. Kenapa ia harus takut dengannya? Aku sedang bersiap-siap untuk mengumumkannya. Kalian sendiri yang terlalu tergesa-gesa. Lorenzo mengatakan semuanya itu sambil mempererat rangkulannya di pinggang Dewi. Di saat yang sama, ia menatap pria itu dengan tatapan dingin. "Cole Kingsley." "Lorenzo, di mana kamu menemukan pacar kecilmu ini?" Cole mengalihkan pandangannya dan bertanya sambil tersenyum lebar. "Lumayan imut." Winston yang segera berusaha mencairkan suasana. "Cole, Lorenzo tidak suka bercanda. Kamu sebagai seorang kakak yang lebih tua, berhentilah membuat masalah." "Benar, benar," Michael Henderson bergegas menambahkan. "Karena Lorenzo sudah memiliki tunangan. Kalau begitu kita." "Tapi,
Presdir Michael bahkan sudah membawa anak perempuanmu sendiri. Sebaiknya mereka tetap berkenalan dulu. Kata Cole sambil setengah tersenyum. Presdir Winston juga, meski tidak memiliki anak perempuan, tapi ia tetap membawa keponakannya sendiri untuk berpartisipasi dalam malam ajang pemilihan wanita yang begitu megah ini. Bagaimana mungkin acara ini langsung dibatalkan begitu saja? Cole Kingsley, Lorenzo benar-benar telah kehilangan kesabarannya dan bersiap untuk mengamuk. Lorenzo, semua orang telah bersusah payah mempersiapkan acara ini untukmu. Kamu tidak bisa membiarkan putri-putri tamu kita pergi begitu saja bukan? Temuilah mereka sebentar. Kurasa calon adik iparku ini juga tidak keberatan kan? Nada Cole terdengar begitu lembut dan santai, seolah-olah berusaha membujuk Lorenzo. Hingga membuat orang lain tidak memiliki alasan untuk marah. Ketika Lorenzo hendak membuka mulutnya, tiba-tiba Dewi berkata, "Baiklah, aku juga ingin melihat mereka." Semua orang pun memandangnya. Gadis ini begitu kecil, namun kecerdasan tersirat di matanya. Pembawaannya memancarkan aura yang tenang meski berada di tengah badai. Bab 1882. Lorenzo menatap Dewi lekat-lekat tanpa mengatakan sepatah kata pun, hanya memberi isyarat. Seolah-olah mengatakan, lakukan saja sesuai dengan yang dikatakan oleh tunanganku. Cole Kingsley menatap Dewi dengan penuh arti, lalu menepuk tangannya beberapa kali. Musik di aula pun segera berhenti, dan para tamu yang mengobrol dan tertawa diam-diam melangkah mundur. Tirai besar di atas mimbar itu perlahan-lahan terangkat, dan lampu panggung pun menyala. Winston dan Michael serentak mengajak Lorenzo untuk duduk bersama. Setelah Lorenzo dan 3 keluarga besar itu duduk, baru tamu-tamu lainnya beranjak duduk. Saat itu juga, Semi Moore datang menyapanya. Tidak seperti biasanya, Lorenzo ikut menyapanya, bahkan mengajaknya untuk duduk bersama. Pada saat itulah Dewi baru menyadari bahwa Semi sedari tadi juga hadir dalam acara ini. Meskipun ia juga salah satu pemegang saham dan anggota keluarga Moore, ia tetap harus berada di belakang ketiga keluarga besar itu dalam segala hal. Semi baru berani duduk setelah Lorenzo beserta ketiga keluarga besar itu beranjak duduk. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa negara Emron adalah negara dengan penduduk yang dipisahkan menurut kelas sosialnya. Dewi menatap sekelilingnya, namun tidak menemukan Wati. Mungkinkah Wati juga hadir dalam ajang pemilihan wanita ini? Namun, Dewi masih tidak mengerti apa tujuan dari ajang pemilihan wanita ini. Apakah untuk memilih pacar, tunangan, ataukah negara Emron adalah negara poligami yang memperbolehkan pria memiliki banyak istri? Ketika pikirannya sedang melayang dengan liar, tiba-tiba cahaya lampu meredup. Alunan melodi yang romantis dari piano pun berubah menjadi musik jazz. Gerakan, ekspresi, dan tatapan mereka seperti sebuah godaan yang mematikan. Ketiga keluarga besar itu diam-diam mengamati reaksi Lorenzo. Lorenzo sama sekali tidak tertarik dengan pertunjukan di hadapannya itu. Ia hanya diam-diam meneguk minuman anggurnya dengan ekspresi dingin. Sebaliknya, Dewi dengan mata yang terbuka lebar, terlihat begitu terpukau dengan tarian itu. Ia menghembuskan napasnya sambil berkata pelan, "Kalian para wanita negara Emron benar-benar memiliki bokong yang begitu montok, payudara besar, dan kaki yang ramping." Lorenzo hampir saja menyemburkan minuman anggurnya. Ada apa dengan wanita ini? Jelas-jelas orang lain sedang berusaha memilihkan wanita untuknya. Ia bukan hanya tidak merasa cemburu, tapi malah begitu bersemangat menontonnya. Tubuh ini, Dewi terlihat begitu menikmati pertunjukan itu. Wajahnya dipenuhi senyuman, seolah-olah pertunjukan ini bukan dipersiapkan untuk Lorenzo, melainkan dipersiapkan khusus untuknya. Kedua keluarga Yang dan Henderson di samping mereka pun terkejut. Cole Kingsley terus mengamati dengan senyuman di bibirnya. Sedangkan Semi Moore menatap Dewi dengan penuh arti. Ia berbisik pelan pada Lorenzo dan meminta maaf. "Lorenzo, Wati semalam membawa Nona Wiwi pergi keluar. Ternyata, ia sendiri malah mabuk dan tidak menjaga Nona Wiwi dengan baik. Aku sudah memarahinya hari ini, bahkan juga telah memberikan hukuman berat." Sampai di sini, ia terdiam sejenak, lalu meminta maaf kepada Dewi. "Nona Wiwi, semalam Wati tidak melayanimu dengan baik. Sebagai seorang senior dalam keluarga ini, aku benar-benar minta maaf.
Aku akan mengatur waktu lagi menjamu Nona dan Lorenzo. Tidak kok. Wati sangat baik padaku. Sebelum Dewi selesai berbicara, suaranya diredam oleh riuh tepuk tangan penonton. Tarian jazz di atas panggung itu telah berakhir, dan tarian Latin untuk pasangan pun dimulai. Alunan musik yang ceria dengan cepat menghidupkan suasana. Namun, Lorenzo masih terlihat bosan, bahkan ingin bergegas pergi. Sedangkan Dewi menyaksikannya dengan penuh semangat sambil bertepuk tangan mengikuti irama musik. Melihatnya gembira seperti itu, bibir Lorenzo sedikit terangkat. Ternyata ia suka menonton pertunjukan. Winston dan Michael saling bertukar pandang. Kepala pelayan pun segera maju ke depan untuk menghentikan acara tarian itu dan memajukan acara utama. Cole terus mengamati semuanya itu dengan tenang. Senyuman mencibir yang sebelumnya tidak pernah terlihat pada wajahnya pun tersungging di bibirnya. Dengan segera, acara tarian pun berakhir. Lampu di atas panggung berubah. Cahaya lampu sorot pun turun menyinari sebuah piano putih yang berada di tengah panggung. Kemudian, seorang gadis dengan gaun panjang berwarna sampahnya berjalan dengan anggun, lalu duduk di depan piano itu dan mulai memainkannya. Gadis ini bertubuh tinggi dan langsing. Penampilannya begitu cantik, sikapnya anggun dan elegan. Siapapun yang melihatnya pasti langsung tahu kalau ia berasal dari keluarga ternama. Bab 1883, Lorenzo. Ini adalah Juliana Henderson, anak perempuan Paman Mitchell. Winston bergegas memperkenalkannya. Ia baru saja kembali dari negara Maple. Ia punya gelar ganda doktor dan mahir dalam 5 bahasa. Benar-benar seorang wanita berbakat yang sulit ditemukan. Lorenzo, apa kamu ingat Juliana? Mitchell berkata sambil tersenyum. Saat masih kecil dulu, ketika anak-anak lain mengajakmu bermain, kamu selalu menolak. Kamu hanya mau berbicara dengan Juliana seorang. Ya, aku mengingatnya. Lorenzo mengarahkan pandangannya ke atas panggung. Wajahnya yang tadinya terlihat dingin dan angkuh, perlahan-lahan terlihat menikmati pertunjukan itu. Ada rasa tidak senang yang tak dapat dijelaskan timbul dalam hati Dewi. Ketika Wati berusaha memikat Lorenzo sebelumnya, Lorenzo sama sekali tidak memandangnya. Namun, sikapnya terhadap Juliana terlihat berbeda. Juliana baru saja kembali. Aku ingin ia dapat secepat mungkin bergabung ke dalam perusahaan. Mitchell menjelaskan. Aku hanya memiliki satu anak perempuan saja. Cepat atau lambat, ia harus meneruskan posisiku. Bagaimana menurutmu? Itu posisimu. Kamu bisa memutuskannya sendiri. Lorenzo menjawab datar. Tetap saja aku harus melaporkannya padamu. Mitchell menatap putrinya di atas panggung dengan bangga. Juliana adalah kebanggaanku. Aku berharap selain ia dapat berhasil dalam karirnya, ia juga dapat membangun keluarga yang baik sebagai tempatnya berpulang nanti. Setelah mengatakan hal itu, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berpaling menatap Dewi. Sambil tersenyum canggung, ia berkata, aku lupa kamu sudah punya tunangan. Jadi anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, hahaha. Dewi awalnya tidak mengerti apa yang dimaksud Mitchell. Namun, melihat ekspresi dan reaksinya itu, ia langsung mengerti. Juliana begitu luar biasa. Ia pasti akan menemukan seorang pendamping yang baik. Lorenzo menjawabnya, meskipun ia terlihat asal menanggapinya. Namun ucapannya terdengar tulus. Apa Lorenzo dan Nona Dewi sudah bertunangan? Tanya Winston. Sebab aku belum pernah mendengar berita ini sebelumnya. Kenapa tiba-tiba sudah tunangan? Winston mengatakan semuanya itu sambil tersenyum kepada Dewi. Ia mengira kalau Dewi tidak akan mengerti ucapannya. Sehingga tidak masalah jika ia bertanya seperti itu. Ya, jangan biarkan siapapun dengan latar belakang yang tidak jelas mengambil kesempatan untuk memanfaatkanmu. Cole menambahkan, kamu baru saja memenangkan pasar Eropa dan Amerika. Ada banyak orang begitu membencimu. Mungkin saja Pastorico itu sejak awal diam-diam memasang jebakan untukmu. Kamu bawel sekali hari ini. Lorenzo menatap Cole dengan aura dingin yang terpancar di matanya. Cole mengangkat bahu, menandakan tidak akan membuka mulutnya lagi. Saat itu, alunan musik dari piano pun berhenti. Setelah musik itu berakhir, Juliana memberi hormat kepada para penonton dari atas panggung, lalu berjalan dengan anggun menghampiri Lorenzo. Sorotan cahaya lampu menyinari dirinya, membuatnya menjadi pusat perhatian para penonton.
Lama tidak bertemu. Lorenzo, apa kamu masih mengingatku? Juliana berinisiatif untuk menyapa Lorenzo. Suaranya terdengar begitu merdu. Aku ingat. Sudut bibir Lorenzo terangkat kecil. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Juliana menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ia hendak berbicara lagi. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Dewi di samping Lorenzo. Iya, tunanganku. Lorenzo merangkul Dewi, lalu memperkenalkannya dengan penuh percaya diri. Namanya Wiwi. Hati Dewi terasa hangat. Bibirnya mengangkat senyuman. Juliana tercengang. Sama sekali tidak terbayang olehnya kalau Lorenzo tiba-tiba memiliki tunangan. Wiwi, ini adalah Juliana, putri Presdir Michael Henderson. Lorenzo memperkenalkannya. Oh, halo. Dewi menyapa Juliana. Halo. Juliana bergegas mengulurkan tangannya. Dewi tidak terbiasa dengan hal ini. Namun, demi menjaga kesopanan, ia tetap menjabat tangan Juliana sejenak. Dengan jarak sedekat ini, tatapan Dewi tanpa sadar memindai wajah, dada, hingga pinggang dan kaki Juliana, menatapnya dari atas ke bawah. Kemudian, ia menundukkan kepalanya menatap dadanya yang menggembung kecil. Dulu ia selalu merasa kalau tubuhnya itu lumayan bagus. Namun, setibanya di negara Emron, ia langsung merasa dirinya ini seperti gadis kerdil yang terlihat konyol. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.